يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah ke-6, Sufi yang kontroversial. Kaum Sufi sepeninggalnya menyebut Abu Yazid sebagai Al-Waliyul Akbar atau wali besar. Ada juga yang memberi gelar Sultanul Arifin. Beliau adalah wali kutub atau Al-Ghaus pada zamannya. Kedalaman ma'rifat serta kecemerlangan pikiran yang mampu menembus dunia tasawuf membuat pembicaraannya tentang ilmu hakikat sulit difahami oleh kebanyakan orang, sehingga wajar apabila muncul berbagai tuduhan miring. Bahkan ada yang menuduh kafir, zindik, murtad, dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan Abu Yazid menjadi bahan diskusi dan misteri yang tidak pernah berakhir. Banyak kaum sufi sesudahnya menilai sebagai salah satu tonggak pencapaian manusia dalam mendekatkan diri dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi berzikir dengan lidah, melainkan dengan naik turunnya nafas dan detak jantungnya. Hingga sekarang Abu Yazid banyak disebut dalam ritus kaum sufi di berbagai tarekat. Bahkan sejumlah tarekat mempunyai sanad kepadanya. Pendapat-pendapatnya memang cenderung bertentangan, seakan-akan Abu Yazid meninggalkan syariat. Namun pada kenyataannya justru sangat mengutamakan syariat. Abu Yazid terkenal sebagai pelopor ajaran fana dan baqa. Hal itu disampaikan dengan ucapannya, "Aku tahu kepada Tuhan karena diriku, hingga aku fana, kemudian aku kepadanya melalui dirinya. Maka aku pun jadi hidup. Ia telah membuatku gila pada diriku, sehingga aku mati. Kemudian dia membuat aku gila kepadanya, dan aku hidup. Maka aku berkata, gila padaku adalah fana, dan gila kepadamu adalah baqa." Abu Yazid juga berpendapat bahwa untuk mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibutuhkan latihan berat dan akan memakan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini Abu Yazid berkata, 12 tahun lamanya aku menjadi tukang besi bagi diriku. Kulemparkan diriku ke dalam tungku riyadah. Kuletakkan diriku di atas alas penyesalan. Kupukuli dengan martil kutukan, maka dapatlah aku tempat sebuah cermin diriku sendiri. 5 tahun lamanya aku memandang cermin yang selalu aku kilapkan dengan bermacam-macam ibadah dan ketakwaan. Setahun lamanya aku memandang cermin diriku dengan penuh perhatian. Ternyata kulihat diriku terlilit takabur, congkak, riya, ketergantungan kepada ketaatan, dan membanggakan amal. Kemudian aku beramal selama 5 tahun, sehingga sabuk itu terputus dan aku memeluk Islam kembali. Aku pandangi semua makhluk dan kulihat mereka semua mati, sehingga aku bertakbir 4 kali untuk mereka dan aku kembali dari jenazah mereka semua. Aku sampai kepada Allah dengan pertolongan Allah sendiri tanpa perantara makhluk. Tentang mujahadah, Abu Yazid mempunyai pandangan tersendiri. Ia mengatakan, selama 3 tahun melakukan mujahadah dan tidak ada sesuatu yang berat
selain ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Sedangkan ma'rifat menurut Abu Yazid dapat dicapai dengan harus cara perut lapar. Kisah ke-7. 3 golongan manusia. Menurut Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, ada 3 golongan manusia yang terhijab atau terhalang untuk wusul kepada Allah. Yakni yang pertama, orang juhud terhalang dengan juhudnya. Yang kedua, ahli ibadah terhalang oleh ibadahnya. Dan yang ketiga, ulama terhalang karena ilmunya. Hal itu disebabkan karena masih mengandalkan dan membanggakan juhud, ibadah, dan ilmunya, yang semua itu masih dipengaruhi oleh hawa nafsu. Abu Yazid menasihati murid-muridnya, "Jika kalian melihat orang yang diberi karomah bisa terbang di angkasa, maka kalian jangan tertipu olehnya, sampai kalian dapat menyaksikan bahwa dia benar-benar mengikuti aturan syariat, menepati Al-Quran dan hadis. Karena sesungguhnya karomah adalah suatu yang dapat menyebabkan kalian dekat kepada Allah dan memperkuat keyakinan. Dan jika kalian menyaksikan seseorang dapat melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi tidak istiqomah, bahkan cenderung menyalahi aturan syariat dan tuntunan Al-Quran serta hadis, maka jauhilah, karena dia telah tertipu oleh dirinya sendiri, yaitu nafsunya." Ya latifan bil ibad